gabung di BioGreen ini karena pada saat itu saya divonis kanker rahim. Waktu itu pada Juni 2014 saya divonis kanker rahim. Nah pada saat itu saya udah merasa ini kanker itu nggak ada obatnya. Jadi saya putuskan saya nggak mau berobat. Tiap hari saya harus konsumsi antioksidan itu 10 biji, satu macam obat. Nah, setiap dokter beri saya 3 macam obat untuk menghambat. Sebenarnya bukan menyembuhkan, bukan untuk apa, tapi menghambat untuk saya segera melapor. Hanya menghambat untuk perkembangan sel kanker dalam rahim saya. Oktober 2015 tanpa sengaja saya tegur teman FB saya udah berteman sama dia selama 10 tahun. Saya lihat kok dia saya tahu di tahun 2014 itu dia bangkrut, tapi di masuk tahun 2015 dia udah mulai naik lagi. Nah ini menarik perhatian saya untuk nanya sama dia, kamu kerja apa? Nah waktu itu karena dia tahu saya orangnya nggak gampang percaya, dia hanya kasih saya webnya. Dia bilang, lu buka aja www.biogreen science. Itu saya diberitahu waktu Oktober 2015. Nah, saya pada saat itu orang yang paling tidak percaya dengan yang namanya suplemen. Saya takut karena saya pernah operasi ginjal. Di sini sampai saat ini ada tandanya, ada 23 cm bekas operasinya. Dan satu lagi yang saya tidak pernah percaya yang namanya MLM. Karena menurut saya belum pernah lihat orang yang berhasil di MLM. Menurut saya MLM itu adalah masuk lagi mati. Menurut saya. Tapi kalau di BioGreen saat ini saya bisa bilang masuk langsung makmur. Waktu saya diberitahu pun itu saya nggak langsung buka webnya. Saya nanti pada saat Desember 2015 liburan keluarga ke Bali baru saya mulai buka. Dan karena saya seorang background pengusaha, yang pertama saya lihat legalitasnya. Saya cari dulu kantornya. Karena biasanya perusahaan multi level dia menyewa satu flat bisa ada sampai 20 MLM di dalam dengan satu operator. Jadi kita nggak pernah kenal di dalam. Tapi pada saat itu yang saya buka, saya cari kantornya udah ada 3 waktu itu. Yang pertama di Menara Imperium, yang kedua ada di Pantai Indah Kapuk, yang ketiga ada di Kelapa Gading. Nah saya browsing lagi, saya cari pemiliknya siapa. Muncul nama anak muda namanya Larry Wijaya. Ini saya browsing legalitasnya, mulai dari situs SIUP, oke, semuanya lengkap. Nah kalau ini dia adalah multi level MLM, harusnya dia adalah member AMPLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Direct Selling. Nah waktu itu saya buka, dia belum member AMPLI tapi punya SUL, surat izin usaha penjualan langsung. Nah, di sini saya udah mulai percaya. Cuma saya bilang, ini kan perusahaan distributor, dia memasarkan. Saya harus cari pabriknya. Saya browsing lagi pabriknya. Pada saat saya browsing yang keluar itu adalah Mibel. Saya googling, keluar Mibel. Saya kenal Mibel. Mibel adalah pabrik kosmetik. Saya pemakai kosmetik. Saya tahu Mibel banyak bahan aktif kosmetik yang kita gunakan selama ini itu yang diproduksi asalnya itu dari Mibel. Mibel yang mensuplai semua. Nah, seperti merek-merek kosmetik misalnya Revlon, Lancome, La Prairie, L'Oreal, itu semua produk Mibel. Saya udah mulai percaya kalau misalnya Mibel. Saya balik lagi, saya harus tahu ini produk di dalamnya apa, herbal kah atau ada kandungan bahan kimia. Setelah saya cek waktu itu, bahan aktifnya ada 5, apple stem cell, solar vitis, terus glutathione, kolagen, dengan vitamin C. Waktu saya lihat masih 5 bahan aktif, saya browsing lagi, saya mau cari sertifikasi tiap bahan aktif. Saya cari uji klinis. Nah menurut saya, kalau ini barang bagus, saya mau pakai untuk diri saya yang sedang kena cancer. Begitu saya periksa, ternyata ada sertifikasinya, uji klinisnya muncul semua. Jadi saya berpikir lagi, jujur saya mencari celah di mana saya tidak usah konsumsi barang ini, jujur. Karena pada saat itu kondisi keuangan saya itu sampai 0, minus.
tiap bulan saya harus keluarin duit 25-35 juta untuk 3 macam obat. Tiap bulan obatnya diganti-ganti sama dokter. Karena dia maksudnya ini bukan untuk menyembuhkan, hanya menghambat. Saya mencari celah di mana saya tidak perlu pakai produk ini. Saya browsing, saya cari, saya pikir kalau misalnya walaupun ini produk yang baru, kalau dia bagus, pasti ada yang terbantu penyembuhannya. Cari, ternyata ketemu, saya langsung telepon, saya kenal, saya telepon, saya nanya, San testimoni yang ada di Google itu benar punya kamu? Dia bilang iya. Berapa lama pakainya? Dia bilang cepet progresnya, tidak dalam sebulan. Jadi saya berpikir, tapi ini harganya mahal loh. Waktu itu harganya per box Apple Stem Cell itu 1.560.000, nggak ada promo kayak sekarang. Kalau sekarang enak banget, udah promo harganya murah banget. Kondisi keuangan saya waktu itu minus. Mungkin kalau saya minta sama keluarga pasti belikan. Cuma saya nggak mau membebani dia. Termasuk pada saat saya putuskan saya tidak mau berobat. Saya nggak mau di mana keluarga saya mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengobati kanker saya. Uang mereka habis dan saya pun nggak ada. Itu yang saya nggak mau. Tapi dari alasan-alasannya, maksudnya kenyataan yang saya dapatkan mengharuskan ini saya harus pakai. Saya mencari celah tapi nggak ada celah di mana saya nggak bisa pakai. Saya harus coba, saya bilang. Ya, waktu itu saya gesek kredit card jujur. Kondisi keuangan minus, gesek kredit card, kena 3% lagi. Tuh, rasanya sedih banget ya hidup saya waktu itu. Sampai nangis. Kalau mau dibilang itu nangis sudah nangis darah. Cuma saya yakin, saya bilang, Tuhan kalau ini memang jalan Tuhan buat saya, tunjukkan kebesaran-Mu. Saya mulai pakai, saya daftar dan mulai pakai itu tanggal 14 Januari 2016. Saya konsumsi Apple Stem Cell dengan BioGold. Apple Stem Cell-nya saya konsumsinya 1 hari 3 saset, BioGold-nya 1 saset siang saya konsumsinya. 2 minggu berikutnya di tanggal 29 Januari saya haid. Yang keluar itu kayak kecap yang ditumpah itu kental banget, terus ada pecahan-pecahan. Yang tadinya saya minum obat dokter itu nggak ada yang keluar, malah bikin saya tambah sakit. Ya bayangin aja ibu-ibu ada di sini kalau kita mau haid terus nggak keluar itu bisa sampai pingsan loh. Nah waktu itu saya minum obat dokter dengan Apple Stem Cell dan BioGold itu keluar. Saya haidnya 4 hari, hari kelima udah bersih. Nah masuk bulan Februari saya coba tidak mau minum obat dokter. Nah obat dokter aja saya harus beli 25-35 juta loh. Duit dari mana? Saya putuskan nggak mau pakai, saya tetap Apple Stem Cell dan BioGold. Saya haid lagi tanggal 29 Februari. Saya ingat banget karena pada saat itu adalah tahun kabisat. Tahun 2016 tahun kabisat ada tanggal 29. Saya pakai, kembali yang keluar itu seperti kecap yang kental banget. Masuk bulan Maret saya kembali tidak mau minum obat dokter. Saya teruskan Apple Stem Cell dengan BioGold. Nah masuk di bulan Maret itu saya haidnya tanggal 1 April. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu perut saya sakit banget, kayak diiris, pinggang kayak mau patah. Cuma saya udah putuskan saya nggak mau minum obat misalnya anti sakit atau apa, saya nggak mau, saya biarkan dia berproses. Karena menurut saya sesuatu yang mau keluar dari tubuh kita pasti sakit. Saya biarkan. Saya ingat sekali tanggal 4 April jam 2 siang saya masuk kamar mandi, buang air kecil, keluar, tidak 5 menit, perut itu berasa panas banget. Ibu-ibu pasti tahu kalau kita haid, mau keluar gumpalan darah yang besar, itu pasti perut berasa banget. Saya masuk lagi, baru buka di atas kloset, keluar gumpalan darah sebesar mangkok. Itu seperti cincau yang dijual di supermarket. Nah, cuma sayangnya saya nggak bisa foto karena kan itu berupa berat massa, kena kloset, air nyosor. Yang darah kedua yang keluar itu kelihatan banget, penebalannya itu tebal banget. Cuma waktu itu yang saya bingung, yang saya heran, kok saya nggak ada pendarahan ya, nggak ada darah segar yang keluar. Yang keluar itu hanya gumpalan darahnya toh. Nah, 1 minggu setelah itu saya ke dokter, saya balik lagi. Begitu saya masuk di ruang prakteknya, dokter udah langsung teriak, dia udah langsung berdiri. Feni, kamu cancer loh.
2 bulan kamu nggak minum obat. Kamu mau apa? Ini makin cepat loh penyebarannya. Saya bilang, iya dok, tolong periksa saya mau tahu kondisi saya bagaimana. Nah waktu dokter USG apa segala macam, mukanya udah mulai lain. Saya udah mulai takut, ini ada apa? Terus dokter bilang, kamu turun dulu. Dia suruh saya minum 2 botol aqua, 2 botol aqua yang sedang. Dia bilang kalau mau buaya kecil, berasa buaya kecil itu ditahan. Karena pada saat kantong kemih kita penuh, kandungan kita di USG akan terlihat jelas. Ya. Jadi dokter mulai USG tekan sampai di dalam, saya udah teriak kesakitan. Dia bilang kamu tahan, dia periksa semua sampai titik saya nggak bisa tahan, dia udah lepas. Dia bilang 2 bulan kamu tidak minum obat, kamu apain? Saya udah takut, saya bilang dok ada apa? Dia bilang sebenarnya ada kabar baik sih, karena sebagian dari yang harusnya saya operasi itu sudah nggak ada. Hebat loh. Stem dengan biobol yang saya konsumsi. Jadi saya tanya, dok apakah saya harus konsumsi multivitamin? Kan baru keluar gumpalan darah. Dokter bilang nggak usah. Tapi begitu saya kasih lihat apple stem cell dan biobol, dia udah mulai browsing. Dia browsing semua. Saya tanya apakah saya harus minum multivitamin? Dia bilang nggak usah, minum aja. Tapi tiap bulan observasi USG, kita mau tahu sampai seberapa kuat cara kerjanya ini. Nah pada saat itu jujur karena saya stadium 4D, saya sempat drop. Saya pakai apple stem cell dengan biobol. Dan waktu itu Tuhan memang sayang sama saya, Biomile keluar. Biomile adalah memang real untuk fight cancer. Saya ingat banget begitu Pak Leri ada kirim satu box buat saya, karena kebetulan disampaikan ke beliau bahwa saya membernya ada yang kena cancer, dikirimin saya satu box. Dan waktu itu produk saya semuanya diganti dengan Biomile. Saya mulai konsumsi Biomile minimal 1 hari 3 saset, maksimal saya masukin, kalau bisa masuk 5 saya masukin 5. Jadi pagi 2, siang 1, malamnya 2. Nah sejalan dengan waktu, dokter udah jenuh, dia bilang saya mau biopsi deh, saya mau biopsi kamu. Saya bilang Makassar kan nggak ada biopsi, kalau biopsi saya paling nggak harus ke Singapura, biaya lagi. Saya bilang pakai BPJS deh dok, saya nggak mau ini. Jadi di operasi ngambil sampel itu saya tanggal 11 November 2017 dokter ngambil sampelnya untuk motoseanya, dan hasil dari itu yang keluar non atypical. Wow. Cancernya jadi pasif. Nah kita orang sehat ada sel cancer, kapan dia muncul kita nggak pernah tahu. Nah biasanya kita sakit itu bukan bilang benar-benar kita sakit, tapi kadang ada human error. Dari saya di biopsi yang itu kan pakai bius epidural ya. Pada saat bius epidural yang jarumnya seperti tali sepeda, itu gede pak, ya. Jeruji sepeda ya. Jadi waktu dokter anestesi suntik, dia kan harus masuknya dalam, kena tulang belakang saya. Tulang belakang saya retak. Sekarang pun dalam kondisi retak. Nah makanya kenapa saya harus turunin berat badan, karena kalau misalnya berat badan saya nggak turun, saya bisa sewaktu-waktu jadi lumpuh. Karena tulang belakang yang retak nggak bisa menopang tubuh saya, berdiri pun bisa langsung jatuh. Kejadian waktu LBC kan, 2 kali saya jatuh, lagi berdiri jatuh. Jadi saya harus turun berat badan. Cuman waktu LBC itu kan Maret 2019, itu kondisi saya belum fit. Saya tunggu sampai saya benar-benar fit. Saya mulai dengan Drogenik dan Biofit. Dalam 3 minggu turun 9 kilo. Wow. Waktu Maret 2019 itu saya beratnya 67 kilo. 3 minggu dan saat ini saya beratnya 59. Jadi saya mulai dietnya itu mulai pakainya tanggal 18 Mei. Jadi saya ingat banget
tanggal-tanggal di mana saya mulai lakukan satu tindakan untuk perbaikan dalam tubuh saya. Saya ingat banget, karena ini adalah bukti nyata kita yang alami. Kita tidak bilang dari cerita orang, katanya enggak. Kita real penderitanya. Mau minta hasilnya, hasil histopatologi, mau hasil lab, apa segala macam kita punya. Jadi saya cara konsumsinya, Rogainic 1 scoop dengan air 300 ml, saya plus 3 saset Biofit, 1 saset Biomile, plus 1 saset apple stem cell. Jadi udah sekalian semua. Ya kan sama dengan serdadu ya, dimana kita mau memberantas semua pasukan-pasukan jahat, itu kita harus ada kekuatan untuk membuat semua. Nah selain itu, selain saya yang kena kanker, papa saya juga divonis kanker prostat. Cuma papa saya kankernya hanya bertahan 5 minggu. Karena begitu saya dinyatakan clear dari kanker, keluarga saya semuanya saya haruskan konsumsi produk BioGreen. Yang paling utama adalah apple stem cell dan Biomile. Nah, jadi papa saya pada saat dia kena prostat, itu dua penderita prostat dia nggak rasain. Karena dua deritanya itu adalah, ada yang pada saat mau buang air kecil itu udah nggak bisa ketahan, udah langsung keluar aja. Ada yang mau buang air kecil tapi nggak bisa keluar, itu tersiksa banget. Dua-duanya papa saya tidak alami. Karena tubuhnya udah ada regenerasi sel, karena apple stem cell yang sering masuk, dengan yang Biomile dia udah memblok. Jadi begitu dokter dari Allen Hospital bilang ini cancer, minta periksa MRI tulang belakang, itu mau tahu, karena dokter selalu pada saat kita divonis cancer dia nggak peduli mau stadium awal atau akhir, periksa tulang belakang. Kalau tulang belakang udah kena, dia suruh kita jalan-jalan, karena percuma udah nggak bisa ketolong. Tapi papa saya tulang belakang aman, dia dioperasi tanggal 27 September 2018. Nah, dia 3 hari setelah itu diperiksa PSA-nya itu masih ada 0,05. Padahal sebelumnya itu diperiksanya itu ada di angka 16. Tapi karena saya masukin Biomile-nya 1 hari 5 saset, pagi 2, siang 1, malam 2. Jadi sel kankernya itu diblok semua supaya tidak terjadi penyebaran dan ditekan. Plus kita putusin operasi. Nah, orang yang kena kanker itu ibarat rumah yang kena rayap. Jadi yang kena rayapnya harus dipotong keluar. Jadi samping-sampingnya masih ada. Nah inilah yang kita masukkan Biomile supaya sel kankernya ini ditekan, dilawan sampai dia tertidur kembali. Nah 5 minggu berikutnya hasil histopatologi keluar, itu PSA papa saya udah 0. PSA-nya udah 0. Nah dia operasinya kan 27 September 2018. Dia balik lagi Januari 2019, PSA tetap 0. Dan baru-baru ini 6 bulan setelah operasi dia periksa lagi, PSA tetap 0. Karena tetap saya berikan Biomile, saya bilang Pak, pokoknya saya nggak mau tahu, satu tahun setelah operasi itu harus Biomile terus, nggak boleh putus. Dan yang lebih bagusnya lagi buat laki-laki pada saat konsumsi ini, Biomile juga itu bisa memperbaiki, bisa menstabilkan hormon testosteron. Papa saya di usia 76 tahun, mantan penderita kanker prostat, yang biasanya laki-laki di usia 70 lebih, hormon testosteron hanya ada di angka 200, papa saya ada di angka 1137. Ya, itu kondisinya sama dengan anak laki yang umur 20 tahun. Nah ini kita di sini banyak sekali kita pengen membantu teman-teman semua. Kenapa saya mau jadi testing begini? Karena saya pengen apa yang saya alami itu tidak dialami oleh teman-teman. Kalau pada saat kita menderita sakit, itu keluar duitnya itu nggak ada remnya loh. Kalau misalnya kadang kita dengar paket silvernya 1.956, mahal banget ya. Mahalan mana dengan saya beli 1.560. Tapi sekarang saya bisa berdiri di sini, semua kondisi teratasi.
Semua pilihan ada di tangan masing-masing sih. Cuma segala hal yang baik kita patut menyambutnya dengan baik ya. Karena ini masa depan kita sendiri.